Veda dicibir. Veda ditertawakan tapi detik ini dia membalas semuanya dengan cara paling mematikan. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan satu lap gila yang mengguncang Moto3. Veda Ega Pratama kembali membuat dunia balap menahan napas. Bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena cara ia memaknai setiap tekanan yang datang. Dari awal pekan balap yang dipenuhi keraguan, ia justru menjadikannya sebagai bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang terlihat di lintasan hanyalah puncak dari gunung es bernama persiapan mental. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan hanya bisa ditempa lewat pengalaman dan rasa lapar yang konsisten. Sejak sesi latihan bebas pertama, bayang-bayang kritik sudah mulai mengelilinginya. Banyak yang menilai performanya belum cukup tajam untuk bersaing di level tertinggi. Namun Veda tidak merespons dengan kata-kata. Ia memilih diam, menyerap semuanya, dan menyimpannya dalam satu ruang sunyi di dalam dirinya. Disitulah ia mulai mengubah tekanan menjadi struktur berpikir yang lebih tajam. Memasuki sesi kualifikasi, atmosfer berubah drastis. Ini bukan lagi soal adaptasi, melainkan soal pembuktian. Setiap pembalap tahu bahwa satu lap sempurna bisa mengubah segalanya. Veda memahami ini dengan sangat baik. Ia tidak terburu-buru keluar dari pit, tidak terpancing oleh ritme lawan. Ia memilih menunggu, menciptakan ruang, dan memastikan setiap detik di lintasan digunakan secara maksimal. Keputusan untuk tidak langsung mengikuti rombongan adalah langkah yang menunjukkan kedewasaan. Banyak pembalap muda terjebak dalam euforia, tetapi Veda justru memilih kesunyian. Ia memanaskan ban dengan penuh kesadaran, merasakan setiap getaran motor, dan membaca kondisi aspal seperti seorang pembaca peta yang berpengalaman. Ketika flying lap dimulai, semuanya terasa berbeda. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Setiap input gas, setiap tekanan rem, dan setiap sudut kemiringan terlihat begitu presisi. Ia tidak memaksa motornya, melainkan berdialog dengannya. Ini adalah bentuk harmoni yang hanya dimiliki oleh pembalap yang benar-benar memahami mesin dan dirinya sendiri. Di sektor pertama, ia bermain aman namun efisien. Ia tidak mencari waktu tercepat, melainkan mencari ritme yang stabil. Namun justru disitulah kekuatannya muncul. Stabilitas ini menjadi fondasi untuk sektor berikutnya, di mana ia mulai meningkatkan intensitas tanpa kehilangan kontrol. Memasuki sektor kedua, perubahan mulai terlihat. Catatan waktunya mulai mengancam. Ia mulai menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar peserta, melainkan pesaing serius. Cara ia masuk tikungan begitu bersih, seolah-olah tidak ada gesekan antara ban dan aspal. Di sektor ketiga, semuanya mencapai puncak. Ia memanfaatkan slipstream dengan sempurna, menempel di belakang pembalap lain tanpa kehilangan fokus, lalu keluar dengan kecepatan yang meningkat drastis. Ini bukan keberuntungan, ini adalah kalkulasi yang matang. Namun momen paling menentukan terjadi saat pengereman. Veda melakukan late braking dengan keberanian yang luar biasa. Ia menunda titik pengereman hingga batas maksimal, tetapi tetap menjaga kontrol penuh. Motor tidak melebar, tidak goyah, dan langsung siap untuk akselerasi berikutnya. Saat ia menyelesaikan lap tersebut, hasilnya langsung terasa. Namanya naik ke posisi yang mengejutkan banyak pihak. Ini adalah jawaban yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kritik yang sebelumnya begitu keras kini seolah menghilang tanpa jejak. Namun bagi Veda, kualifikasi bukanlah akhir. Justru disitulah proses sebenarnya dimulai. Setelah turun dari motor, ia tidak merayakan berlebihan. Ia langsung kembali ke garasi dan mulai membedah setiap data yang tersedia. Malam sebelum balapan menjadi momen yang sangat krusial. Ia duduk bersama timnya, melihat grafik telemetri, dan menganalisis setiap detail kecil. Dari titik pengereman hingga degradasi ban, semuanya dibahas dengan serius. Ia memahami bahwa balapan bukan hanya soal kecepatan, tetapi soal manajemen. Ban yang terlalu cepat aus bisa menghancurkan strategi. Oleh karena itu, ia merancang pendekatan yang seimbang antara agresivitas dan efisiensi. Kematangan mentalnya juga terlihat dari caranya menghindari distraksi. Ia tidak larut dalam pujian, tidak terganggu oleh komentar. Fokusnya hanya satu, yaitu balapan yang akan datang. Hari balapan pun tiba. Di grid, ia terlihat tenang. Tidak ada tanda-tanda gugup. Matanya tajam, fokus pada lintasan, seolah-olah ia sudah memvisualisasikan seluruh balapan di dalam pikirannya. Saat lampu padam, ia melakukan start yang sangat bersih.
Tidak terlalu agresif, tetapi cukup untuk menjaga posisi. Ia tahu bahwa balapan tidak dimenangkan di tikungan pertama. Masuk ke tikungan awal, ia memilih jalur yang aman. Sementara pembalap lain saling berebut posisi, Veda justru menjaga ruang dan menghindari risiko. Ini adalah keputusan yang menunjukkan kecerdasan. Lap demi lap berlalu, dan ia mulai naik ke rombongan depan. Disinilah permainan sesungguhnya dimulai. Ia tidak hanya mengikuti, tetapi mulai menekan lawan secara psikologis. Setiap kesalahan kecil dari pembalap di depannya langsung ia manfaatkan. Ia menunjukkan kehadirannya, memaksa lawan untuk tetap waspada. Ini adalah bentuk tekanan yang halus namun efektif. Memasuki pertengahan balapan, kondisi mulai menantang. Ban mulai kehilangan grip, dan banyak pembalap mulai kesulitan. Namun Veda justru terlihat semakin stabil. Teknik body positioning yang ia gunakan membantu menjaga keseimbangan motor. Ia tidak membebani ban secara berlebihan, sehingga mampu mempertahankan performa lebih lama. Ketika rombongan mulai terpecah, Veda tetap berada di depan. Ia tidak terburu-buru melakukan overtake, tetapi menunggu momen yang tepat. Strateginya sangat jelas. Ia menghemat energi, menjaga ritme, dan menyiapkan serangan di akhir balapan. Ini adalah pendekatan yang sangat matang untuk seorang pembalap muda. Memasuki 3 lap terakhir, tensi meningkat drastis. Ia berada di posisi yang sangat strategis. Jarak dengan pemimpin balapan sangat tipis. Disinilah semua persiapan teruji. Ia mulai meningkatkan tekanan, memanfaatkan setiap celah kecil yang muncul. Di sektor terakhir, ia melihat peluang. Dengan perhitungan yang sangat presisi, ia mengambil garis yang berbeda dan melakukan akselerasi lebih awal. Slipstream menjadi kunci. Ia menempel dengan jarak yang sempurna, lalu keluar di momen yang tepat. Manuver itu berhasil. Ia mengambil alih posisi terdepan. Tribon Bergamo. Ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi soal kecerdasan dan keberanian. Lap terakhir menjadi ujian mental. Tekanan datang dari segala arah. Namun Veda tetap tenang. Ia tidak melakukan kesalahan. Setiap tikungan dilalui dengan presisi. Setiap keputusan diambil dengan penuh kesadaran. Ketika garis finish terlewati, semuanya terasa seperti ledakan emosi. Ia berhasil. Kemenangan ini bukan sekadar hasil, tetapi sebuah pernyataan. Bahwa ia bukan lagi pembalap yang diragukan. Namun perjalanan tidak berhenti di sini. Ia tahu bahwa tantangan berikutnya akan lebih besar. Ia juga sadar bahwa pujian bisa menjadi jebakan. Oleh karena itu, ia tetap menjaga fokus. Baginya, setiap balapan adalah awal yang baru. Tidak ada ruang untuk berpuas diri. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi jelas. Veda Ega Pratama bukan hanya pembalap cepat. Ia adalah simbol dari mentalitas, kecerdasan, dan keberanian yang lahir dari proses panjang. Dunia kini mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai kejutan, tetapi sebagai ancaman nyata.